dengan kesulitan-kesulitan ini, apakah pendidikan itu harus berhenti? Tidak. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan ini untuk mencerdaskan manusia dan membebaskan manusia dari lingkaran setan kemelaratan. Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to home, selamat datang di Daniel Owen Podcast. Dan di channel YouTube ini akan banyak sekali mengundang teman-teman kaum muda yang punya hal-hal yang perlu dibagikan di sini, punya kisah inspiratif yang bisa di-share di sini. Kami bakalan undang di sini. Dan kali ini kita kedatangan orang yang sangat spesial karena beliau adalah sosok idola saya. Beliau juga orang yang panutan saya. Ada Bapak Dr. Insinyur Angelinus Vincentius, Magister Sains. Kali ini sudah ada depan kita nih. Jadi pada kesempatan ini juga kami sudah menjaga jarak. Kami sudah menggunakan masker, ada hand sanitizer juga. Jadi tadi kita sudah gunakan. Jadi mungkin alangkah lebih baiknya mungkin kita buka masker saja Bapak. Jadi mungkin ada yang belum tahu, ini nih rektor Universitas Nusa Nipah nih. Oke, Bapak, terima kasih banyak sudah mau mampir di Daniel Owen Podcast untuk bisa berbagi kisah-kisah inspiratifnya. Terima kasih juga Daniel Owen Podcast dan kru. Bapak, apa kabar? Kabar baik, Baik ya? sehat dan luar biasa. Luar biasa. Oke, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman Daniel Owen Podcast. Selamat malam semua teman, penggemar, pemirsa, netizen Daniel Owen Podcast. Saya Angelinus Vincentius, Rektor Universitas Nusa Nipah Indonesia. Saya merasa senang sekali hari ini Daniel Owen Podcast bisa mengajak saya untuk bergabung dalam acara ini. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita beri aplaus dulu. Jadi sebenarnya Bapak Anje, lebih tepatnya Bapak Anje. Teman-teman pasti ingin tahu Bapak asalnya dari mana. Terus waktu itu dulu itu sekolahnya waktu mungkin SD mungkin bisa ceritakan sedikit. Baik Daniel, saya ini asli orang Maumere. Oke. Asli orang Maumere. Saya lahir di Lela 52 tahun yang lalu. Kalau bicara mengenai pendidikan, mulai dari SD sampai SMA, saya selesaikan di Kabupaten Sika. SD-nya di SD Kanapung Liti, itu di Lela. Kemudian SMP Frater Maumere. Kebetulan di SMP Frater dulu saya ketua OSIS. Oke, siap. Dan lalu ke SMA Negeri Maumere. Sekarang namanya SMA Negeri 1. Kalau dulu itu karena memang satu-satunya yang negeri, jadi ya SMA negeri saja. Lalu saya kuliahnya S1 di IPB Bogor, S2 di IPB Bogor, dan S3 di Universitas Hasanuddin di Makassar. Nah, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit awal-awal Bapak waktu menjadi seorang rektor tuh tantangannya apa nih Bapak? Tantangan menjadi seorang rektor nih. Pasti kan ada tantangan di pekerjaan baru nih. Bisa berbagi. Menjadi rektor itu kita memimpin sivitas akademika. Jadi sivitas akademika itu kan terdiri dari dosen, kemudian tenaga kependidikan dan mahasiswa. Nah, bagaimana kita memimpin sebuah universitas? Itu kita harus menguasai dengan baik rambu-rambu, regulasi, dan kita harus paham benar tugas pokok, fungsi, visi dan misi, tujuan dari universitas itu. Dan universitas itu mempunyai 3 misi utama yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tantangan selalu ada. Sebagai manusia yang punya keterbatasan, tantangan itu terutama bagaimana kita
memimpin semua elemen untuk bersinergi menjalankan program-program mengembangkan Universitas Nusa IPA hingga sampai di titik ini. Dan sampai di titik ini ketika Unipa itu adalah universitas swasta terbaik nomor 5 di NTT. Menurut Webometrics Ranking of University, sebuah lembaga riset yang berkedudukan di Spanyol yang merilis ranking universitas di NTT per bulan Juli 2021 itu Unipa berada pada ranking nomor 5 terbaik. Oke, mungkin kita beri aplaus dulu mungkin Bapak. Oke, siap. Oke. Jadi tantangannya selalu ada, tetapi satu hal bahwa saya bekerja dalam tim. Tim saya harus bekerja efektif. Semua orang, semua anggota tim itu harus dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Yang tentu saja tugas setiap orang itu akan bersinergi, di mana semua elemen harus berkohesi, bersatu dalam ikatan yang baik supaya roda organisasi yang namanya Universitas Nusa IPA itu bisa berjalan dengan baik. Itu saja. Oke, betul. Nah, Bapak kan biasanya ada mahasiswa baru itu kan ada yang ingin kuliah di luar dan sebagainya. Bagaimana cara Unipa untuk menarik mahasiswa itu agar berkuliah di Unipa? Nah, kan banyak sekali yang kan tawaran-tawaran kampus ini banyak Bapak. Dari misalnya dari kampus dari Jawa, di Makassar, di Kupang. Nah, kenapa kami harus kuliah di Unipa? Mungkin bisa dibagikan, pasti Bapak. Ya. Baik. Unipa itu adalah sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana. Itu artinya Unipa menerima tamatan SMA. Saat ini memang setiap tahun kondisi terakhir ini mendekati 1.300 mahasiswa baru yang memilih untuk belajar di Unipa. Nah, sampai dengan orang sebanyak itu bisa memilih Unipa, itu berdasarkan informasi yang kami sampaikan tentang kemajuan-kemajuan, tentang tata kelola Unipa itu sendiri dan prestasi yang diraih. Dan juga yang sangat penting adalah Unipa menyediakan memfasilitasi begitu banyak beasiswa untuk anak-anak muda kita bisa belajar kuliah dengan baik. Menjadi seorang pemimpin itu kan pasti punya banyak sekali tantangan. Kalau saya harus bilang itu banyak sekali tantangan. Menjadi seorang rektor Universitas Nusa IPA itu kan salah satu kampus terbesar di NTT. Apalagi tadi disampaikan bahwa kampus terbaik nomor 5 di NTT saat ini, itu pasti menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, dengan adanya kuliah online, kita harus masuk dengan kuliah online sedikit Bapak saat ini. Karena mungkin pada saat kemarin ya, tahun 2019, 2020 awal-awal itu kan kita masih kuliah offline, jadi mahasiswa masih berdatangan. Nah, sekarang kan dengan kuliah online Bapak, 1 tahun lebih kita kuliah online ini. Apakah itu akan menjamin kualitas untuk Universitas Nusa IPA ini Bapak? Baik, mungkin saya ceritakan sedikit bahwa Unipa itu adalah kampus pertama yang berani menyelenggarakan kuliah secara online. Pada tahun 2020. Kenapa? Pada waktu itu ketika virus corona merebak menjadi pandemi, itu kita disampaikan melalui informasi atau surat edaran dari kepala daerah atau instruksi dari pimpinan daerah atau pimpinan negara bahwa tidak boleh membuat kerumunan. Virus ini akan akan menyebar dalam klaster baru jika ada kerumunan, ada pertemuan. Maka di situ hal utama yang harus diperhatikan adalah menyelamatkan nyawa manusia dengan menghindari kerumunan. Karena itu maka kepada mahasiswa kita sampaikan bahwa tidak ada pilihan lain, kita harus kuliah online. Dan kita tahu bahwa kuliah online itu sangat banyak tantangannya atau kesulitannya. Kesulitan yang pertama adalah kemampuan yang lemah, yang rendah dari mahasiswa untuk membeli pulsa data. Kita tahulah keadaan di daerah kita, pulsa juga mahal dan kemampuan ekonomi masyarakat juga belum begitu bagus. Tentu daya beli pulsanya rendah. Yang kedua,
sebagian mahasiswa tidak memiliki HP Android ataupun laptop. Ini kesulitan mereka di dalam mengikuti perkuliahan online. Dan yang lebih parahnya lagi, sebagian besar dari wilayah kita tidak ada sinyal. Iya. Tetapi dengan kesulitan-kesulitan ini, apakah pendidikan itu harus berhenti? Tidak, waktu terus berjalan dan pendidikan harus terus dilaksanakan. Pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan ini untuk mencerdaskan manusia dan membebaskan manusia dari lingkaran setan, kemelaratan, dan persoalan-persoalan. Maka pendidikan harus terus berjalan dan pilihan yang terbaik adalah kuliah online. Nah, di situ keputusan yang kita buat kuliah online itu pun kita ikut sertakan dengan kebijakan. Kita pernah di awal keputusan itu kita mengeluarkan dana 1 miliar untuk belikan pulsa tok kepada anak-anak. Oke. Sebelum pemerintah pusat membagikan pulsa, kami sudah memberikan pulsa kepada anak-anak 1 miliar rupiah. Oke, itu luar biasa sekali pencapaian dari Universitas Unipa di masa pandemi kalau menurut saya. Ya, waktu berjalan dan semua orang belajar. Mahasiswa belajar, dosen belajar, dan pegawai pun belajar beradaptasi bagaimana kuliah online yang efektif. Tentang modul pembelajaran yang harus disesuaikan, metode kuliah online itu. Waktu itu kami menggunakan Microsoft Teams. Awalnya kita ada pilihan lain seperti Zoom, Google Classroom. Nah, tetapi Unipa waktu itu menggunakan Teams, Microsoft Teams, dan kepada setiap anak ini diinstalkan program Microsoft Teams, lalu dibimbing bagaimana mengoperasikan, dibikinkan password, diambil semua handphone untuk dikomunikasikan segala kesulitan, dan itu ribetnya minta ampun Denny. Ribetnya minta ampun. Jadi kurang lebih 3-4 bulan itu memang kita sambil berjalan sambil bertengkar. Sambil berjalan sambil bertengkar, sambil memperbaiki diri, sambil konsolidasi. Akhirnya saat ini dapat saya katakan kuliah online itu sangat baik. Kenapa? Dengan kuliah online materi dapat direkam. Seorang anak yang tidak terlalu konsen pada waktu pembelajaran online, dia bisa membuka atau mendengarkan kembali rekamannya di rumah. Yang kedua, online itu sendiri ada 2 jenis, sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah ketika dosen mengajar, pada detik yang sama mahasiswa mendengarkan. Tetapi asinkronus adalah online tetapi dosen membagikan materi, besok pagi baru dia lihat, tengah malam baru dia lihat, dalam waktu yang berbeda. Begitu. Apalagi sekarang berkembang sekali, dosen-dosen bahan ajarannya dibuat video aja. Media pembelajarannya juga berkembang. Jadi kayak podcast ini. Jadi direkam dulu, direkam lalu dibagikan kepada anak-anak pakai WA. Jadi anak-anak bisa melihat sendiri, bisa mengulang. Ekspresi dosennya kelihatan, intonasi dosen kelihatan, di mana yang ditekankan, di mana yang dilewati, di mana yang ditugaskan, semua dapat diamati secara lebih seksama. Dan keuntungan lainnya, mahasiswa dapat mengakses dari mana saja. Dari kebun bisa, dari kamar mandi bisa, dari tempat tidur bisa, dari atas kendaraan juga bisa. Siap. Betul. Jadi memang banyak hal yang berubah di masa pandemi ini. Banyak hal yang merubah kita semua pastinya dari segi pendidikan, apalagi kuliah ini kan harus berkumpul dulunya. Tapi dengan adanya pandemi ini merubah mindsetnya kita bahwa kuliah itu bisa dari rumah, jadi kuliah bisa online dan sebagainya. Nah sekarang kampus Unipa kemarin ya Bapak, kemarin baru saja menerima mahasiswa baru Bapak. Mungkin bisa diceritakan di sini mahasiswanya berapa banyak dan kedepannya kan mahasiswa ini kan diterapkan konsep kuliah online. Jadi mereka tidak sama sekali, mungkin ospek juga online mungkin ya Bapak? Ya. Jadi kampus Unipa sekarang kami beri nama Blended Learning School. Yaitu sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan metode bauran atau campuran. Ada kuliah online dan ada tatap muka offline. Karena bagaimanapun Daniel, tatap muka belum dapat digantikan. Misalnya praktikum, bimbingan, kemudian sharing karakter, kemudian mengevaluasi
hal-hal yang bersifat psikomotorik, keterampilan-keterampilan. Nah, itu tidak dapat digantikan dengan online. Kemudian praktikum ya, praktek lapangan itu tidak dapat digantikan dengan online. Karena itu maka Blended Learning School Universitas Nusa Penida Indonesia itu memadukan antara kuliah online dengan offline. Sebagian materi online, sebagiannya lagi offline. Kita tidak bisa online terus, tidak bisa. Memang saat ini ada PPKM. Nah, kalau PPKM masih ditetapkan seperti ini, kita online. Tetapi jika PPKM-nya sudah dicabut, ya kita offline. Offline, tetapi karena gimana ya Daniel? Virus ini ada di sekitar kita dan kita harus merasa nyaman berada bersama virus, hidup berdampingan dengan virus. Ya, betul. Dan dia tidak akan hilang dari muka bumi ini, Daniel. Jadi new normal, kita harus bisa beradaptasi. Karena itu maka jika pada sesi offline nanti tetap kita harus atur, jaga jarak, hindari kerumunan dengan membuat shift, berbagai pola akan kita tempuh agar blended learning-nya jalan. Yang kedua, di era revolusi industri 4.0 ini kita lihat kompleksitas kehidupan, kemajuan-kemajuan yang dihadapi oleh generasi milenial yang sekarang duduk di bangku kuliah ini, maka kita juga menerapkan pembelajaran paradigma abad 21. Oke. Nah, Universitas Nusa Penida Indonesia ini kan pasti banyak sekali dia punya jurusan-jurusannya. Nah, mungkin bisa dibagikan sini untuk Unipa sendiri itu dia punya jurusan apa saja, Bapak? Mungkin teman-teman yang nonton mungkin belum tahu juga. Jadi begini, pemerintah pusat itu menetapkan ketentuan bahwa perguruan tinggi baru dapat diberi izin untuk daerah-daerah seperti kita ini jika komposisinya adalah 70-30. 70 eksakta, 30 non eksakta. Itulah yang ada di Unipa. Oke. Jadi eksakta, teknik sipil, arsitektur, teknik informatika, ilmu kelautan dan perikanan, agribisnis, agroteknologi, S1 keperawatan, pendidikan profesi nurse, biologi, fisika, kimia. Kemudian yang aspek non eksakta itu adalah ilmu komunikasi, psikologi. Ingat di Bali Nusa Tenggara, Bali, NTB, NTT, program studi psikologi adalah yang pertama ada di Unipa. Oke. Kami yang pertama. Dan sekarang ini Unipa ada hukum, kemudian ada manajemen, ada akuntansi. Oke, Bapak, di depan kita ini ada minuman yang sangat enak sekali pokoknya. Minuman ini dari Sukoroti Maumere, Bapak. Harganya hanya 15.000 saja, Bapak. Dan ini mungkin Bapak bisa dicicipi dulu, Bapak. Kita bisa cicipi dulu minuman. Thank you ya untuk Ricky Sukoroti Maumere yang sudah endorse nih. Mungkin Bapak kita bisa cicipi dulu. Minuman ini ada di Sukoroti Maumere. Kalian bisa dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, hanya 15.000 saja. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk teman kami yang sudah endorse kami dari awal, teman-teman dari Cavino yang sudah endorse kami, dan mereka punya promo di bulan Juni sampai bulan Desember. Ada promo, kalian silakan kumpulkan setiap kali bungkus kosongnya yang sudah kalian minum, silakan tukar di toko-toko terdekat, ada di Roxy, ada di Ziki Express, dan kalian bisa dapatkan hadiahnya. Saya rasa tidak pas kalau saya tidak bertanya apa yang dikenakan Bapak nih. Saya malam ini memang memakai baju putih dengan ada merahnya. Ini dalam rangka menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, pada kesempatan ini saya juga sekalian mau menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia terus maju, Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Dan untuk semua generasi muda, khususnya para penggemar Daniel Owen Podcast, saya mau sampaikan agar selalu bersemangat. Bagi kaum muda, kembangkan terus bakat, explore semua potensi diri Anda, lakukan yang terbaik, jangan sia-siakan waktu Anda. Meskipun kita tinggal di Maumere, di daerah, tetapi dengan akses kemajuan, fasilitas yang ada sekarang ini, semua orang bisa menjadi apapun. Tidak perlu pergi jauh-jauh.
di Maumere pun kita bisa menjadi apapun. Selamat meraih bintang Anda. Oke, siap. Betul, jadi pada kesempatan ini saya pribadi dan kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Jaya selalu negeriku dan patuhi prokes. Untuk teman-teman, kami juga menghimbau untuk selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, terus selalu menggunakan masker pada saat Anda keluar dari rumah Anda. Mungkin pada kesempatan ini, Bapak mungkin mau memberikan motivasi untuk anak-anak Unipa sendiri dulu, mahasiswa Unipa sendiri yang sekarang kuliah dari rumah nih. Jangan sampai kuliah dari rumah ternyata hanya aktifkan HP tapi mereka tidak mendengarkan. Mungkin bisa diberi motivasi dulu. Untuk seluruh mahasiswa Universitas Nusa Unipa Indonesia yang saya banggakan, kita akan segera memasuki masa perkuliahan. Perkuliahan masih menggunakan pola blended atau bauran, di mana sebagiannya adalah pola online. Meskipun online kita terpisah oleh jarak, tetapi secara virtual kita tetap berinteraksi. Pola virtual atau kuliah secara online ternyata ada banyak kelebihan. Manfaatkanlah kelebihan itu dan jangan lengah. Manfaatkan dan optimalkanlah seluruh kesempatan ini. Materi-materi pembelajaran yang disampaikan secara online dapat diakses dengan baik, dan pola ini pun sebenarnya sangat efektif untuk mencerdaskan kita semua. Selamat berjuang. Oke, dan mungkin tadi sudah ada motivasi untuk teman-teman mahasiswa Unipa, tapi mungkin motivasi untuk kami semua, Bapak. Nah, ya, untuk banyak teman-teman anak muda yang mempunyai banyak sekali mimpi, tetapi terkadang kalau kita hanya mimpi tetapi tidak dengan perjuangan, pasti tidak jadi. Nah, mungkin Bapak, saya yakin sudah banyak sekali hal-hal yang Bapak lalui sampai di titik ini, berada di titik ini, pasti banyak sekali hal-hal yang dilalui. Mungkin itu bisa memotivasi teman-teman semua yang sudah tadi Bapak sudah ceritakan, tetapi mungkin ada satu motivasi lagi untuk teman-teman yang nonton ini. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya penggemar Daniel Owen Podcast, hidup itu harus mempunyai mimpi. Tetapi jangan terus-terusan mimpi, harus bangun untuk mewujudkan mimpi dalam kehidupan yang nyata. Direalisasikan dan diwujud nyatakan, supaya kesuksesan itu benar-benar ada di dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Itu saja. Oke. Panggawan Bapak, terima kasih sudah memotivasi teman-teman semua, dan thank you untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, dan Bapak Panggawan sudah mau mampir di sini. Kita cerita-cerita, sharing-sharing, dan banyak hal-hal yang positif yang Bapak bagikan di sini. Dan Panggawan Bapak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga, sehat terus, pokoknya sukses terlalu. Dan untuk Universitas Nusa Unipa Indonesia, kami ucapkan semangat terus untuk teman-teman semua yang berkarya di Unipa Maumere. Oke? Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.